Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Titin Khotimah di pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas mengenai Archaebacteria dan Eubacteria. Nah, apa sih Archaebacteria, Eubacteria? Archaebacteria berasal dari bahasa Yunani, yakni archae, yang artinya kuno. Jadi, para ahli mengajukan hipotesis bahwa Archaebacteria ini merupakan sel-sel yang paling awal yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan organisme eukariotik. Nah, Eubacteria ini berasal dari bahasa Yunani, yakni eu artinya sejati. Eubacteria ini adalah meliputi sebagian besar organisme prokariotik yang hidup di manapun. Jadi dia dapat hidup di manapun, ini yang disebut dengan kosmopolit. Sedangkan arti kata bakteri ini berasal dari kata bakterion yang berarti batang kecil. Bakteri merupakan organisme uniseluler, tidak memiliki membran inti, dan umumnya memiliki dinding sel, akan tetapi tidak berklorofil. Nah, ini adalah ciri-ciri bakteri. Dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya yang bagus tentunya, dan mikroskop elektron. Adapun bentuk dasar dari bakteri ada yang berbentuk basil atau batang, ada yang berbentuk kokus atau bulat, dan ada pula yang berbentuk spirillum atau seperti spiral. Nah, ini adalah bakteri dengan bentuk perpaduan. Ada yang kokobasil, yakni perpaduan antara kokus, bulat, dan batang. Ada yang vibrio, ini seperti tanda koma. Ada yang spiroseta, berbentuk spiral, uril, dan seperti skrup. Kemudian bakteri juga ada yang berupa sel tunggal dan ada yang berupa agregat atau kumpulan. Nah, apabila dia berbentuk kokus atau bulat, yang hidup sendiri itu disebut monokokus, yang berdua itu diplococcus, dan ada yang berkelompok 4-4 namanya tetracoccus. Kemudian ada yang berbentuk bulat seperti susunan kubus, ini disebut dengan sarkina, dan ada yang berbentuk bulat tapi memanjang seperti bentuk rantai yang disebut sebagai streptococcus. Dan ada yang berbentuk anggur, staphylococcus. Nah, ciri-ciri bakteri untuk yang berbentuk batang atau bentuknya ini ada yang sendiri-sendiri namanya monobasil, berdua-berdua bergandengan, ini namanya diplobasil. Ada yang memanjang seperti rantai, namanya adalah streptobasil. Nah, ini adalah struktur sel bakteri. Silakan diamati, di mana sel bakteri ini dia bersifat prokariotik, artinya tidak memiliki membran inti. Materi genetiknya ini tersebar di dalam sel. Kemudian dia memiliki dinding sel, kemudian memiliki kapsul, memiliki mesosom yang berupa tonjolan-tonjolan membran dalam keluar. Ini kalau pada sel eukariotik dia berfungsi hampir sama dengan mitokondria. Nah, silahkan dilihat, ini adalah ciri-ciri bakteri. Memiliki kapsul, dinding sel, membran plasma, mesosom, kemudian ribosom, sitoplasma,
Nah, kemudian memiliki DNA, kemudian ada vakuologas, ada klorosom, dan ada flagella. Nah, di sampingnya ini adalah bentuk-bentuk bakteri dengan berbagai macam jumlah flagel. Di sana ada atrik. Atrik ini dia bakteri yang tidak memiliki flagel. Monotrik memiliki satu. Lophotric memiliki banyak berkas flagel di salah satu ujung. Amfitrik memiliki berkas flagel di kedua ujung. Dan peritrik memiliki flagel di seluruh bagian tubuhnya. Kemudian bakteri juga ini memiliki filus atau fimbria. Adapun pengelompokan bakteri ini ada yang disebut dengan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Nah, silakan diamati apa perbedaannya. Ya, untuk cara hidup, bakteri itu biasanya tumbuh subur pada suhu ruang ya, pada 25 sampai 37 derajat. Kemudian berdasarkan cara hidupnya ada bakteri autotrof, yakni yang bisa membuat makanan sendiri. Bakteri autotrof, ada bakteri fotoautotrof, yakni yang membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya. Dan ada kemoautotrof yang membuat makanannya dengan bahan kimia. Nah, untuk bakteri heterotrof ini ada juga bakteri yang saproba. Dia adalah bakteri yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan organisme yang sudah mati. Kemudian bakteri parasit yang mendapat makanan dari tubuh organisme yang ditumpanginya. Dan ada juga bakteri yang hidup dengan bersimbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Nah, bakteri berdasarkan kebutuhan akan oksigennya ini ada bakteri aerob, ada anaerob fakultatif, dan ada anaerob obligat. Bakteri aerob ini adalah bakteri yang membutuhkan oksigen untuk hidup. Sedangkan bakteri anaerob fakultatif ini dapat hidup dengan ataupun tanpa oksigen. Sedangkan anaerob obligat adalah bakteri yang tidak membutuhkan sama sekali oksigen untuk hidup. Nah, untuk pertahanan dirinya, bakteri ini dia dapat hidup di lingkungan yang buruk atau yang tidak menguntungkan baginya karena dia memiliki endospora yang bersifat impermeable sehingga dia tahan terhadap paparan lingkungan yang ekstrim baginya. Nah, untuk reproduksi dari bakteri, bakteri melakukan reproduksi aseksual dengan cara pembelahan biner. Dia mampu membelah sekitar 1-3 jam sekali. Contohnya adalah bakteri E. coli yang membelah setiap 20 menit sekali. Nah, sedangkan untuk secara seksual ini ada reproduksi secara konjugasi, yakni pemindahan materi gen dari suatu sel bakteri ke sel bakteri lain secara langsung melalui jembatan konjugasi. Dapat kalian lihat pada gambar di mana si bakteri satu mengulurkan pilinya. Kemudian pili tersebut dapat menjadi jembatan untuk perpindahan materi genetik dari satu bakteri ke bakteri lain. Ada juga transduksi. Transduksi adalah rekombinasi gen antara dua sel bakteri dengan menggunakan virus fag. Transduksi terbagi menjadi dua, yakni transduksi umum dan transduksi khusus. Jadi ini menggunakan media perantara, yakni bakteriofag, yang berupa virus yang menyerang bakteri. Kemudian ada juga transformasi, yakni rekombinasi gen yang terjadi melalui pengambilan langsung sebagian materi gen dari bakteri lain yang dilakukan oleh suatu sel bakteri.
Nah, bakteri yang mampu melakukan transformasi ini adalah jenis dari Rhizobium, Streptococcus, Neisseria, Pneumococcus, dan Bacillus. Nah, bakteri sendiri ini dalam sistem klasifikasi 6 kingdom ini sudah dikelompokkan menjadi dua, yakni Archaebacteria dan Eubacteria. Untuk Archaebacteria ini adalah dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan. Ingat, dinding sel tidak mengandung peptidoglikan. Nah, sebagian besar Archaebacteria ini hidup pada habitat yang ekstrim, seperti pada air panas, kemudian air laut yang sangat asin, pada kawah, lumpur, dan lahan gambut. Makanya Archaebacteria ini dikelompokkan. Yang pertama, ada bakteri metanogen. Ini adalah bakteri yang menghasilkan gas metan dengan cara mereduksi CO2 dengan H2. Ada juga bakteri halofil, yakni bakteri yang hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi, misalnya di laut mati. Ada bakteri termofil, ada juga termoasidofil. Termofil ialah bakteri yang hidup pada lingkungan yang bersuhu panas. Sedangkan untuk Eubacteria ini adalah bakteri yang memiliki dinding sel yang mengandung peptidoglikan. Nah, untuk klasifikasi dari Eubacteria ini ada yang disebut dengan Proteobacteria. Proteobacteria ini contohnya adalah bakteri ungu, kemudian Proteobacteria yang kemoautotrof dan yang kemoheterotrof. Nah, untuk bakteri gram positif ini contohnya adalah Bacillus, Clostridium, kemudian Cyanobacteria, contohnya ada Spiroseta, ada Chlamydia. Nah, peranan bakteri dalam kehidupan manusia ini adalah ada yang menguntungkan tentunya dan ada yang merugikan. Tapi sebetulnya sih lebih banyak menguntungkannya bakteri ini. Nah, bakteri yang menguntungkan ini ada yang berperan sebagai pengurai bangkai dan sampah. Contohnya Rhizobium, Azotobacter, Nitrosococcus, Nitrosomonas. Ini lebih ke pengurai, kemudian penyubur tanah ya. Kemudian ada juga yang membantu pencernaan makanan, contohnya Escherichia coli ya yang sering kita kenal. Kemudian ada juga yang berperan dalam industri makanan, Lactobacillus bulgaricus, Thermophilus, Streptococcus cremoris, Lactobacillus casei, dan Acetobacter psillinum. Ada juga bakteri yang menghasilkan antibiotik, contohnya Streptococcus griseus, kemudian Streptomyces rhinosus dan lain-lain. Ada juga bakteri pembunuh serangga hama ya. Contohnya Bacillus thuringiensis. Selain itu ada bakteri penghasil biogas, contohnya Methanobacterium, dan ada bakteri yang berperan dalam industri logam, yakni Thiobacillus peroxidan. Nah, ini adalah peranan yang merugikan ya. Ada yang bisa membusukkan bahan makanan, yang menghasilkan racun, yang bersifat parasit, dan ada yang bersifat patogen atau menyebabkan penyakit baik itu pada manusia, hewan ternak maupun tanaman. Ini contohnya ya. Ada Clostridium botulinum, Clostridium tetani, Streptococcus pneumonia, Bordetella pertussis, Treponema pallidum, kemudian Neisseria gonorrhoeae, Mycobacillum tuberculosis, Mycobacterium lepra, Coxilia burnetii. Nah, lihat tempat hidupnya dan apa saja kerugiannya. Ini banyak sekali ya. Ini adalah contoh pembiakan bakteri. Kita menggunakan cawan Petri dengan medium agar-agar.
Nah, lalu bagaimana upaya manusia dalam menanggulangi bahaya bakteri ini? Yang pertama adalah sterilisasi. Ini merupakan cara membebaskan medium atau alat atau ruangan dari bakteri dan mikroorganisme lainnya. Lalu bagaimana melindungi tubuh dari bahaya bakteri? Ini adalah sistem kekebalan tubuh kita harus kuat, kemudian meningkatkan sistem imun dengan pemberian vaksin, dan menjaga kebersihan badan, istirahat cukup, dan olahraga secara teratur. Nah, ini usaha manusia dalam menanggulangi bahaya bakteri, terutama dalam teknologi pengawetan makanan. Ini dapat dengan beberapa cara, yakni pemanasan, kemudian pengeringan, pendinginan, dan penambahan bahan, biasanya bahan pengawet. Kemudian pengemasan yang baik, kemudian iradiasi dengan menggunakan sinar radioaktif. Nah, ini adalah cyanobacteria ya, yang tadi. Cyanobacteria ini memiliki bentuk tubuh, ada yang multiseluler dan ada yang uniseluler. Nah, bentuk dari cyanobacteria ini ada yang heterokista, ada akinet, dan biosit. Struktur sel cyanobacteria ialah dia memiliki lapisan lendir yang menyelimuti dinding sel. Kemudian dinding sel mengandung peptidoglikan yang tipis. Membran sel bersifat selektif permeabel. Kemudian memiliki membran fotosintetik, memiliki mesosom, sitoplasma, ribosom, kemudian memiliki granula penyimpanan, vakuola gas, dan nukleoid. Ini adalah struktur dari cyanobacteria. Nah, cara hidupnya dia dapat bebas maupun bersimbiosis mutualisme dengan organisme lain. Kemudian habitatnya dapat di air laut, tawar, sawah, kolam, air got, tanah, tembok, batu, gurun, bahkan menempel pada tumbuh-tumbuhan. Jadi dia bersifat kosmopolitan. Nah, reproduksinya juga sama, dia dapat dengan pembelahan biner, fragmentasi, pembentukan endospora. Ini adalah contoh cyanobacteria dan peranannya. Sama ini juga ada yang menyuburkan tanah, menyebabkan pelapukan tanah. Spirulina yang sering disebut sebagai sumber protein yang tinggi. Nah, ini adalah kuis. Boleh kalian tulis, lalu simpan saja, nggak apa-apa, untuk bahan pengetahuan kalian. Ya, itu adalah pembahasan mengenai Archaebacteria dan Eubacteria. Sampai berjumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.